Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Minggu tanggal 14 Juni 2020. Mari kita siapkan hati kita kepada Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Percaya ada Tuhan di depan Bapak Ibu yang siap memberkati, yang siap memeluk, mengasihi Bapak Ibu dengan kasih yang sejati, yang dunia tidak bisa berikan. Oleh karena itu mari kita terima itu dan kita masih bersama-sama masuk dalam ibadah hari ini. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan mengawali ibadah kita, yaitu dalam Mazmur 34, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku. Dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Mari kita berdoa. Bagimu ya Tuhan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan. Bagimu juga ya Tuhan yang empunya segala sesuatunya, sebab daripada Engkau dan untuk Engkau. Pada hari ini dalam ibadah kami mau nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Kami mau melalui nama Tuhan, Tuhan bangga dan Tuhan tersenyum melihat kami memuliakan namamu, mengagungkan, membesarkan, memberitahukan kebesaranmu kepada dunia ini. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah dalam ibadah hari ini semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih, ibadah ini kami tabiskan atas nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, buat kita semua selamat hari Minggu. Saat ini kita mau naikkan syukur kita di hadapan Allah. Kita mau bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang sudah kita nikmati sepanjang minggu ini. Siap untuk kita memuji nama Tuhan. Allah kita adalah baik adanya. Haleluya. Setiap hari kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
Tuhan, kasih setiamu senantiasa mengalir dalam hidup kami. Setiap waktu kami, segala waktu kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Suka dan duka kami percaya bahwa Engkau selalu dan senantiasa menyertai kami Yesus. Karena waktu-Mu selalu yang terbaik buat hidup kami. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita mau kembali angkat pujian ini. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya padamu, selalu yang terbaik, selalu yang termulia Kau berikan bagi kami. Syukur Yesus, kami naikkan syukur padamu, sebab setiap perbuatan-Mu baik adanya.
percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berdoa bersama-sama. Adalah anugerah dan kebaikan Tuhan kalau hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Dan anugerah dan kebaikan Tuhan kalau kami juga mau bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau berbicara bagi kami. Berbicara dengan bahasa yang sederhana sehingga kami dapat mengerti firman ini dan kami dapat melakukannya. Sehingga kami jadi pelaku firman-Mu dan disebut berbahagia. Tuhan, Engkau berdiri di ujung lidah hamba-Mu, sehingga setiap perkataan-Mu itu adalah perkataan kehidupan, membawa kepada setiap pribadi adalah kehidupan yang membawa damai sejahtera dan sukacita, dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Minggu pada hari ini tanggal 14 Juni 2020, izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian dengan persoalan yang namanya kemurnian. Adapun tujuan daripada ketika saya berbicara ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa untuk kita mengecek apakah saya masih murni di hadapan Tuhan sebagai seorang murid Kristus. Apakah saya juga masih murni sebagai seorang pelayan Kristus ketika melayani. Dan apakah juga saya sebagai seorang suami, istri, anak, lalu orang tua, atau pemimpin, atau pelayan, atau pekerja, apakah saya masih juga murni? Atau sebagai seorang pelajar, apakah saya masih murni di hadapan Tuhan? Nah, kalau seandainya kita sudah melenceng jauh daripada kemurnian ini, maka saya ingin mengajak, yuk kita berbalik lagi kepada kemurnian seperti yang Tuhan ajarkan. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang rendah hati, bahkan dengan terbuka kita mengakuinya untuk kita berbalik pada jalan Tuhan. Tapi kalaupun juga Bapak Ibu merasa bahwa saya sudah murni dan izinkan saya ingin mengajak, yuk jaga itu dengan sebaik-baiknya supaya hidup kita lebih berkenan dan berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kaitan dengan itu, mari kita sama-sama buka firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Saudara, kalau Bapak Ibu baca ayat firman Tuhan ini, kata demi kata sebenarnya mengandung pembelajaran atau tentang kalimat demi kalimat yang harus kita bisa mengerti. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan kata rendah itu diambil dari kata proneo. Ya, proneo itu artinya adalah jangan diremehkan, ya, diremehkan atau dicuekin atau diabaikan atau melawan atau berontak. Sedangkan kata daripada muda itu diambil dari kata notes. Notes itu artinya adalah pemain baru, orang yang baru mendaftar, orang yang dianggap sebagai orang muda, ya. Lalu kemudian teladan itu diambil dari kata tipos, ya, seperti yang waktu lalu kita sudah belajar bersama-sama satu model, cara, bentuk, bahkan pola yang dicontohkan karena bekas luka. Nah, saudara, kalau dari kalimat ini dalam bahasa saya sehari-hari kira-kira begini. Paulus sedang bilang sama Timotius, dia bilang begini, Timotius, jangan cuek, jangan remehkan dirimu, jangan kamu abaikan dirimu, karena kamu sekalipun pemain baru, sekalipun kamu masih muda, sekalipun kamu masih dianggap orang masih
Tetapi ubah cara pandang orang-orang itu terhadap dirimu dengan memberikan kepada mereka teladan. Memberikan cara, bentuk, model, pola hidup yang benar. Ya, yang sudah berubah dari bekas luka yang kamu alami. Pengalaman yang kamu dapatkan dulu, yang itu prosesnya itu mahal harganya. Dan kemudian setelah itu kamu kasih berikan. Itu semua dengan cara, modelnya, caranya lewat apa? Lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat kasihmu, lewat kesetiaanmu. Dan terakhir adalah kesucian. Saudara, kata kesucian itu diambil dari kata yang namanya hakneo. Hakneo itu artinya sebenarnya bukan kesucian, tapi tepatnya adalah kemurnian. Jadi Paulus bilang, kalau kamu mau jadi teladan, bentuk keteladanan itu adalah lewat kemurnian. Ya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kaitan dengan hari ini kita akan berbicara banyak tentang kemurnian. Kenapa kemurnian bagi Paulus itu merupakan sesuatu hal yang penting, merupakan satu teladan hidup. Sebab bicara kemurnian itu bicara tentang sikap hati. Apa yang ada dalam hati. Kita nggak tahu di dalam isi hati seseorang. Tapi kita bisa mengetahui isi hati orang itu. Apakah dia betul-betul murni, tulus, lalu kemudian betul-betul memiliki motivasi yang baik, yang benar. Itu bisa dilihat ketika mereka menampakkan keluar, mewujudkannya lewat sikap atau tindakan. Nah, kemudian saudara, ternyata kemurnian itu adalah satu teladan hidup yang harus dipertontonkan setiap waktu. Kapan kelihatannya? Berjalan dengan waktu. Kapan kelihatannya? Ketika orang ditekan. Kapan kelihatannya? Ketika orang dimurnikan. Ya, pertama, kemurnian itu adalah satu sikap hidup, teladan hidup yang dipertontonkan seperti yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Supaya kamu jadi teladan, itu orang nonton, orang lihat modelnya kamu, cara kamu berkata-kata, itu menunjukkan ketulusan dan kemurnian kamu atau tidak. Lalu kemudian yang kedua, kemurnian itu adalah satu kualitas kualitas isi hati atau kualitas sikap hati seseorang terhadap apa yang dialaminya dan bagaimana dia meresponinya. Jadi kita bicara kemurnian itu bicara di dalam, karena yang tahu itu cuma kita sama Tuhan, orang lain tidak tahu. Kita yang tahu kita tulus apa tidak. Kita yang tahu kita murni apa tidak. Kita yang tahu kita asli apa tidak. Sebab menurut bahasa Indonesia, kamus bahasa Indonesia, kemurnian itu artinya original, asli, murni. Lalu kemudian sesuatu yang betul-betul bukan sembarang, tetapi suci, tulus, bahkan kasih yang sejati. Polos, itu kata kemurnian dalam bahasa Indonesia artinya. Jadi orang bisa nilai kita apakah betul-betul tulus, betul-betul murni, betul-betul polos, betul-betul tidak ada pengaruh-pengaruh dari lainnya. Maksud kita menyampaikan sesuatu, kemudian dari situ orang bisa menilai kita betul-betul pure murni dari hati kita, ataukah sudah ada masukan-masukan dari orang lain, titipan-titipan orang lain. Saudara, itulah kemurnian. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, kemurnian itu adalah suatu kualitas hidup yang dicari Tuhan, yang dimana dinantikan juga oleh manusia. Semua orang pasti kepingin berhubungan dengan orang yang tulus, orang yang murni, orang yang memiliki hati yang bersih. Sebab kemurnian di hadapan Tuhan itu merupakan sesuatu hati yang bersih,
yang dimana Tuhan sangat suka akan hal itu. Nah, saudara, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya supaya saya kelihatan tetap murni menghadapi segala sesuatu yang ada? Ya, yang pertama adalah murni itu bagaimana caranya? Satu adalah taruh dalam hati kita, dalam pikiran kita bahwa kemurnian itu mahal. Saudara, mari saya ingin ngajak saudara buka dalam 1 Petrus pasal yang pertama, itu ayat yang ke-6 dan 7. Demikian firman Tuhan, bilangnya demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud dari semua itu ialah membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi saudara, kenapa kemurnian itu sesuatu yang mahal? Sebab kemurnian itu diuji dengan api. Nah, kenapa harus diuji dengan api? Api apa saja yang diujinya? Yaitu dengan api pencobaan, dengan api ujian, dengan api godaan. Banyak orang itu jatuh karena apa? Karena ketika berada di atas, itu tidak menjaga kemurnian hatinya, ketulusan hatinya, bahkan tidak menjaga hidupnya. Kita tahu Alkitab berkata bahwa segala apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari sikap hati kita bersumber dari hati. Makanya Amsal 4 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau mau hidupmu tetap murni, dan itu memiliki kualitas yang mahal, dengan harga yang mahal, dengan cara ngujinya melalui pencobaan, lewat ujian, lewat godaan, lalu kemudian kita bisa tetap menjaga hati. Maka itu sesuatu yang sangat mahal. Dan saudara tahu, waktu saudara melewatinya ada begitu banyak yang saudara sudah korbankan. Tapi itu bernilai mahal dan mulia seperti berlian. Saya ambil satu contoh dalam Alkitab, itu tentang Ayub. Mari kita buka sama-sama Ayub pasal yang ke-31. Ayub bilang begini, dalam Ayub 31. Ayat yang pertama, dia bilang begini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku mematikan anak darah. Ayub sendiri sedang ngomong, bahwa dia jaga kemurnian hatinya yang dimulai dari mata. Supaya mata ini tidak menggoda dia melihat satu, wanita-wanita cantik. Wanita-wanita yang bisa siap menggoda. Yang membuat iman Ayub kepada Tuhan itu bisa luntur. Saudara. Berikutnya dia bilang begini. Karena bagiku bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas? Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang tinggi? Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Yang kedua, Ayub menjaga kemurnian hatinya dari kecurangan. Saudara, dari hidup berbohong, dari hidup yang menipu, dari bersilat kata, menyilat kata, dari kata demi kata yang hanya cuma mau baiknya, menutupi kesalahan, lalu kemudian terjadi keuntungan bagi dirinya. Itu Ayub tidak mau. Makanya Ayub berkata dalam ayat ini. Lalu kemudian dia bilang begini, jikalau aku bergaul dengan dusta dan kakiku cepat melangkah ke tipu daya, biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Saudara, Ayub berani ambil keputusan, kalau Tuhan mau timbang saya dengan neraca, maka Tuhan temukan saya adalah orang yang tidak bersalah. Hidupku benar, murni, masih tulus
Sampai hari ini aku menjaga. Sekalipun hartaku habis, rumah tangga anak-anakku tidak ada, istriku meninggalkan aku sendiri mengalami penyakit kulit. Tapi aku masih udah tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau ditimbang-timbang dengan neraca, aku berani taruhan. Aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Ini Ayub. Kenapa saudara? Karena Ayub tahu bahwa kemurnian itu adalah harga yang mahal. Yang kedua, saudara, bagaimana supaya kita tetap murni menghadapi arus gelombang kehidupan ini yang kemudian kita tidak mudah terpengaruh. Maka Daud berani berkata begini dalam Mazmur pasal 26, kalau saudara baca, dia bilang begini. Ayat yang pertama sama yang kedua. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan, kemurnian hati. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan, aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ini dia statement aku. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Yang kedua adalah, mari kita mulai menguji hati kita. Mari mulai kita mengecek, mengevaluasi. Ketika kita menguji, mengecek, mari kita ngomong sama Tuhan. Tuhan uji aku, lihat benar enggak hatiku. Benar enggak ketulusanku? Benar enggak kemurnianku? Kalau kita berani ngomong gitu, lalu kemudian Tuhan uji kita dengan sesuatu hal. Lalu kemudian kita bisa menang dari itu. Kemudian kita keluar jadi pemenang dalam kemurnian. Percaya, saudara. Seperti Daud berkata, uji aku. Sekalipun berulang kali engkau menguji aku Tuhan. Dan engkau temukan, aku benar-benar murni dan tulus. Saudara, hal ini juga lah yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian pada minggu-minggu ini. Mari kita saya ingin mengajak, mari kita menjaga kemurnian hati kita. Mengecek, melihat. Supaya apa? Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Kalau Bapak Ibu sebagai suami, mulailah mengecek. Apakah saya sebagai suami masih tetap murni enggak kepada istri, anak-anak saya. Kalau saya sebagai seorang ibu, apakah saya masih murni enggak mengasihi suami saya, anak-anak saya? Mungkin kalau anak, mungkin ibu-ibu bisa mengasihi. Tapi suami, mungkin karena pernah melukai, menyakiti. Masih enggak kita murni dan tulus seperti Tuhan mengasihi dan tulus kepada kita? Saudara yang bekerja, masih enggak saudara murni di hadapan Tuhan? Dalam pekerjaan, tetap hormat dan submit kepada Tuhan. Bagi saudara pelayan Tuhan, masihkah saudara tetap murni menjaga hati yang tulus di hadapan Tuhan ketika melayani Tuhan? Sekalipun senjatamu diambil, tapi masihkah kita tetap murni dan tetap mau dibimbing, diarahkan, bahkan tetap duduk diam, tidak beralih dari bergeser dari kemanapun kita pergi dan berada. Hari ini, mari setiap kita mengecek di hadapan Tuhan. Kalau belum, yuk kita bertobat. Tapi kalau sudah, pertahankan itu, jaga itu. Lewat kemurnian hatimu, itu jadi teladan. Kapan bisa terlihat? Dengan berjalan waktu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, hambamu terbatas dalam menguraikan. Tapi hamba percaya Roh Kudus yang menerangi kami semuanya. Sehingga setiap kami mengevaluasi diri kami. Biarlah kami tetap mau tulus dan murni di hadapan. Ibu berkata firman Tuhan itu untuk saya. Bolehkah dengan rendah hati Bapak Ibu mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan lihat setiap hati kami. Kalau engkau menemukan kami sudah melenceng jauh, ampuni kami. Kami mau bertobat. Kembali lagi pada jalanmu yang benar, pada kemurnianmu. Tapi kalau kami sudah benar, kami mau menjaga hati ini dengan bersih, tulus, supaya pada waktu kedatanganmu, engkau dapati kami sebagai hamba yang baik,
dan setia. Ampuni setiap dosa kami, dan biarlah setiap kami tetap menjaga kemurnian hati kami di hadapan Tuhan, sebagai seorang hamba, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang bagian dari keluarga, sebagai seorang pemimpin. Biarlah kemurnian hati kami tetap terjaga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semua kasih, karunia, anugerah dan kebaikan Tuhan. Di akhir daripada acara hari ini, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Kami berkata di dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati suami istri yang ada, Tuhan memberkati anak-anak, Tuhan memberkati semuanya dengan anugerah dan kebaikan Tuhan. Memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Tuhan juga memberkati setiap Tuhan pemerintah kami, Kota Balikpapan. Biarlah Tuhan apa saja yang dikerjakan mereka untuk kesejahteraan kota ini dan kesejahteraan bangsa ini, Tuhan Engkau memberkati. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara, siapkan hati saudara dan arahkan hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan berkat daripada Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara mulai hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Mari katakan bersama-sama melalui pujian ini.